Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlu tuqa wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Jamaah Taraweh Masjid Walidah Dahlan yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Al-Khaliqul Anam yang telah memberikan rahmat hidayah dan inayahnya kepada kita semuanya, sehingga pada malam hari ini kita sudah melaksanakan ibadah puasa hari pertama di bulan Ramadan dengan penuh semangat dan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, hadis ataupun ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang Ramadan saya kira sudah familiar untuk kita semuanya. Dan dalam Al-Quran ataupun hadis yang menjelaskan tentang keutamaan Ramadan, hampir semuanya menyatakan bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa. Antara lain dalam surat Al-Baqarah ayat 183, 184, 185, 187 dan juga beberapa hadis yang menjelaskan tentang keutamaan bulan Ramadan. Dalam surat Al-Baqarah 183 Allah sudah berfirman bahwa hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu dan orang-orang sebelum kamu agar berpuasa ya untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas bahwa puasa ini adalah hukumnya wajib bagi orang-orang yang beriman dengan tujuan utama adalah meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa adalah salah satu dari rukun Islam yang 5 yang darinya Islam ditegakkan. Nabi Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin telah menjelaskan kepada seluruh kaum muslimin mengenai keutamaan setiap amalan, termasuk amalan di bulan suci Ramadan ini. Dan bagaimana cara menghargai dan mensyukurinya adalah dengan mengamalkan seluruh ibadah di bulan Ramadan ini dengan sungguh-sungguh, dengan ikhlas dan semata untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sayangnya ada ya beberapa sebagian orang yang masih mempunyai kelemahan semangat dalam menjalankan agama sehingga sering melalaikan keutamaan-keutamaan tersebut dan tidak benar-benar memerhatikan dan tidak benar-benar untuk mematuhinya. Maka seandainya masih ada rasa malas dalam diri kita Bapak Ibu semuanya dalam menyambut bulan suci Ramadan ini, maka kita harus segera berbenah diri. Hari ini sudah 1 hari kita melaksanakan ibadah puasa. Tentunya juga wajib kita evaluasi apa yang sudah kita lakukan dalam sehari ini. Dari sholat taraweh tadi malam, apakah kita sudah mengikutinya? Kemudian sahur, ya, apakah kita juga menjalaninya? Kemudian tilawah Quran, sholat duha, kemudian tholabul ilmi menjelang berbuka, kemudian berbuka, sholat taraweh lagi, ya, kemudian dan sebagainya.
Nah, apakah hari ini sudah kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat seperti itu atau belum? Karena pada dasarnya ada 3 golongan orang dalam menerima datangnya bulan suci Ramadan ini. Yaitu pertama adalah orang yang merasa terganggu dengan datangnya bulan Ramadan. Ramadan lagi. Mereka merasa aktivitasnya menjadi terganggu. Yang kedua adalah orang biasa saja menerima datangnya bulan Ramadan. Biasa saja sih, kayak bulan-bulan yang lain, ya. Kita juga biasa menjalankan ibadah-ibadah wajib biasa saja. Yang ketiga, orang yang penuh kegembiraan dalam menerima ibadah bulan Ramadan ini karena tahu bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang dihadiahkan oleh Allah kepada umat muslim sedunia. Berlimpah rahmat, berlimpah berkah, sehingga orang yang paham tidak akan melewatkan sedetik pun waktu untuk sia-sia, tidak diisi dengan amalan-amalan di bulan suci Ramadan. Maka bagi kita yang mungkin masih merasa biasa-biasa saja, atau mungkin masih merasa terganggu dengan hadirnya bulan Ramadan ini, maka yang pertama harus kita lakukan adalah kita istighfar. Astagfirullah, perbanyak istighfar di bulan Ramadan ini. Yang kedua adalah kita berdoa kepada Allah, semoga kita tetap bisa menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini sampai akhir Ramadan usai. Kita diberi kesehatan, kita diberi kemudahan dengan perasaan riang, gembira, ya, kita bisa mengisi ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini dengan optimal, dengan harapan mendapatkan pahala yang berlimpah ruah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena di bulan ini Allah melalui Rasul menyampaikan bahwa segala amal yang dilakukan di bulan Ramadan ini pahalanya akan dilipat gandakan. Yang ibadah sunnah pahalanya menjadi ibadah wajib. Yang ibadah wajib dilakukan pada bulan Ramadan pahalanya berlipat-lipat dari biasanya. Nah, sehingga kita yang paham betapa istimewanya bulan ini pasti akan mengisi seluruh bulan Ramadan ini dengan kegiatan-kegiatan yang baik. Nah, untuk lebih mengefektifkan waktu di bulan Ramadan ini, maka tidak ada salahnya jika Bapak Ibu dan kita semuanya membuat sebuah perencanaan ataupun kegiatan ataupun program kerja, ya, dari sebelum sahur ya sampai dengan sahur lagi, kira-kira apa yang akan kita lakukan, kira-kira ibadah-ibadah apa yang akan kita tonjolkan, ya, yang nantinya dengan harapan Allah akan memberikan pahala yang berlebih. Nah, Bapak Ibu jamaah taraweh Masjid Walidah Dahlan yang dirahmati Allah, tadi saya sampaikan bahwa Ramadan adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat agung bagi kaum muslimin. Selama tentunya nikmat itu dihargai, nikmat itu dirasakan. Namun jika nikmat itu tidak dihargai, maka bulan Ramadan akan datang dan pergi begitu saja tanpa ada manfaat apapun ya pada diri kita semuanya. Nah, sekali lagi untuk kemudian biar kita bisa menyambut bulan Ramadan ini dengan sepenuh hati, maka kemudian yang pertama tadi adalah istighfar, yang kedua adalah kita berdoa, yang ketiga adalah berzikir kepada Allah, mohon ampunan sehingga kita bisa memasuki bulan Ramadan dengan fitri, dengan bersih ya, sehingga apa yang kita lakukan bisa benar-benar mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sebenarnya Allah lah yang memberikan kekuatan kepada diri kita untuk melaksanakan semua ibadah-ibadah ini, dan kemudian Allah juga yang membolak-balikkan hati kita semuanya, sehingga pada setiap rakaat tahiyatul akhir kita selalu berdoa,
Ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan kalbu, tetapkanlah kalbuku di dalam agamamu. Dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, seandainya manusia mengetahui tentang bulan Ramadan, maka umatku akan berharap agar setahun penuh adalah bulan Ramadan. Dalam Quran surat Al-Imran ayat 185 juga ditegaskan bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu mendapati bulan itu maka berpuasalah. Ini Al-Baqarah 185. Kalau perintah berpuasa tadi 183 ya wajib dilaksanakan bagi kaum yang beriman. Jadi Bapak Ibu semuanya, maka marilah kita manfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Di Quran surat Al-Baqarah 185 ya juga dijelaskan bahwa Ramadan ini adalah bulan turunnya Al-Quran. Dari Lauhul Mahfudz diturunkan pelan-pelan kepada Rasul. Dan artinya apa? Artinya pada bulan Ramadan ini merupakan bulan kita juga berinteraksi dengan Al-Quran. Merupakan bulan di mana kita bermesra-mesraan dengan Allah. Dalam artian kita belajar Al-Quran tidak hanya membaca, tapi juga tadabbur dan kemudian juga mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dalam hadis dikuatkan, disampaikan sabda Rasulullah yang artinya telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah. Diwajibkan kepada kalian ibadah puasa, dibukakan pintu-pintu surga dan ditutuplah pintu-pintu neraka serta setan-setan dibelenggu. Di dalamnya terdapat malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa yang tidak mendapatkan kebaikannya, berarti ia telah benar-benar terhalang atau terjauhkan dari kebaikan. Ada beberapa hal dalam hadis ini yang menegaskan bahwa yang pertama adalah ibadah puasa itu adalah ibadah yang penuh berkah. Yang kedua adalah pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Ini artinya pintu surga dibuka adalah bahwa amal ibadah yang kita lakukan ini insya Allah akan diterima oleh Allah dengan bertabur pahala yang nanti akan menjadi amal baik kita menuju pintu surga. Kemudian pintu neraka ditutup, artinya adalah bahwa dosa-dosa yang pernah kita lakukan sebelumnya insya Allah juga akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga tidak sampai kepada neraka. Dengan pintu-pintu neraka ditutup itu juga menurunkan kemaksiatan yang ada. Karena bagaimanapun juga Allah menjanjikan betapa banyak rahmat dan barokah yang ada, sehingga setan pasti akan dengan sukacita menggoda manusia. Tetapi dengan pintu neraka ditutup, maka kemaksiatan juga berkurang. Dan ini bisa menjadi sebuah penelitian ya bagi adik-adik mahasiswa, bagi Bapak Ibu semuanya. Berapa kemaksiatan yang turun ketika di bulan Ramadan? Mungkin kalau tidak di bulan Ramadan banyak orang merokok mungkin ya. Tapi kalau di bulan Ramadan menjadi berkurang. Nah, nanti ketika berbuka tetap menjadi berkurang ya, dan tidak kemudian menukar ketika buka. Kemudian begitu juga kemaksiatan yang lain. Insya Allah pada bulan Ramadan ini menjadi berkurang banyak. Jadi bulan Ramadan ini adalah mengajak kepada semua orang yang beriman ya untuk kemudian mengoptimalkan potensi yang ada pada dirinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu, dan di dalam hadis ini juga dikatakan bahwa ada di dalamnya terdapat malam yang lebih baik dari 1000 bulan.
Jadi artinya kalau kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, insya Allah amalan kita adalah dihargai sama dengan 1000 bulan atau 1000 bulan berapa tahun? Ya, jadi amalan kita adalah sekali melakukan amal ibadah dihargai oleh Allah laksana kita melaksanakan ibadah selama 1000 bulan atau 80 tahun. Nah, sehingga kita harus selalu berdoa dari sekarang ya, mohon kepada Allah supaya kita bisa diberi kesempatan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Tentunya juga tidak mudah untuk mendapatkan itu, tidak tiba-tiba ya bolong-bolong teplok kemudian kita mendapatkan. Tapi proses selama bulan Ramadan ini tentunya akan memudahkan kita. Kita berdoa kepada Allah, kita ikhlas menjalani semua ibadah dari awal hingga akhir. Ya, insya Allah semoga Allah mengizinkan kita untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dan tadi juga Allah sampaikan dalam hadis Rasulullah bahwa semua amalan memang dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Rasulullah juga bersabda, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa puasa adalah perisai selama dia tidak memecahkannya. Nah, jadi maksud dari perisai ini adalah pelindung. Diumpamakan seperti orang yang melindungi dirinya dari godaan syaitan. Begitu pula orang yang berpuasa tentunya dia akan menjadikan puasa ini sebagai perisai untuk melindungi dari musuh utamanya syaitan. Dan kemudian dalam hadis yang lain juga diberitakan bahwa puasa dapat menyelamatkan pelakunya dari siksa kubur, dari azab Allah Subhanahu wa taala. Selamat dari api neraka. Oleh karena itu, Bapak Ibu jamaah taraweh Masjid Walidah Dahlan yang dirahmati Allah, kita semua harus menjaga, harus melindungi diri supaya perisai itu tidak pecah ya, supaya puasa kita tidaklah sia-sia. Jangan sampai kita termasuk orang yang mendustakan agama. Karena salah satu ciri orang yang mendustakan agama adalah lalai dalam sholatnya. Lalai dalam sholatnya ini bisa diartikan pertama adalah kita meninggalkan sepenuhnya sholat. Yang kedua kita menunda-nunda sholat. Ya, sholat yang seharusnya sholat zuhur misalnya, ya karena masih ada waktu kita tunda, kita masih punya pekerjaan kita tunda sampai menjelang asar baru kita sholat zuhur. Nah itu namanya termasuk orang yang melalaikan sholat, sehingga termasuk dalam mendustakan agama. Jangan sampai kita berpuasa penuh sebulan, kemudian hanya karena kita lalai dalam sholat kita, sehingga amalan ibadah kita di bulan Ramadan menjadi tidak ada sama sekali. Nah, para alim ulama menyebutkan bahwa ada 6 perkara agar yang perlu diperhatikan saat kita puasa sehingga kita bisa terlindung ya, sehingga perisai itu benar-benar bisa melindungi kita dari godaan setan. Yang pertama adalah kita diharuskan menjaga mata dan pandangan terhadap hal-hal yang dilarang. Yang kedua adalah memelihara lidah dari berkata dusta, berbicara sia-sia, kemudian memfitnah, bertengkar, mengumpat, ghibah, dan sebagainya. Yang ketiga, menjaga agar telinga kita terhindar dari mendengarkan hal-hal yang makruh, mendengarkan hal-hal yang haram, bahkan mendengarkan hal-hal yang bersifat ghibah tadi. Karena sebenarnya orang yang ghibah dan orang yang mendengarkan sama-sama bersekutu dalam dosa. Kemudian yang keempat, menjauhkan anggota badan lainnya dari perbuatan dosa dan hal-hal yang diharamkan. Yang kelima, jangan terlalu kenyang di dalam berbuka. Karena nanti kalau perut kita terlalu kenyang, walaupun dengan makan yang halal dan juga bergizi, nanti tujuan puasa itu sendiri untuk menahan lapar, menahan nafsu, menahan
syahwat kita itu tidak terwujud. Jadi bukalah secukupnya. Kemudian yang keenam, siapapun yang telah berpuasa hendaknya merasa khawatir apakah puasa kita diterima atau tidak. Nah, tentunya kita harus bertanya pada diri kita sendiri bahwa ibadah yang kita lakukan selama bulan Ramadan ini harus dijauhkan dari sifat riya. Kita harus jalankan ibadah dengan ikhlas semata-mata ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita patut setiap hari bertanya, jangan-jangan ibadah saya satu hari ini tadi tidak diterima oleh Allah. Nah, kita renungkan apa yang sudah kita lakukan selama satu hari ini. Sehingga ini menjadi evaluasi buat kita semuanya untuk menjalankan ibadah di hari kedua, ketiga, dan sampai akhir Ramadan. Maka Bapak Ibu semuanya dan adik-adik, kita jaga spirit Ramadan ini dalam diri kita sendiri. Menjaga spirit Ramadan tetap tumbuh hingga Ramadan akhir dan bahkan Ramadan telah usai. Dengan cara tetap istiqomah dan terus meningkatkan ibadah dari hari ke hari agar amal ibadah kita tidak terpaku sehingga hari esok akan lebih baik daripada hari ini. Beberapa spirit Ramadan yang harus kita pertahankan ya sampai akhir Ramadan, bahkan sampai Ramadan ini telah usai. Kita harus berusaha semaksimal mungkin ya. Yang pertama adalah dengan cara untuk terus belajar, thalabul ilmi. Karena poin yang penting dari nomor 1 ini adalah agar ibadah yang kita lakukan punya dasarnya. Oleh karena untuk mengistiqomahkan apa yang kita lakukan layaknya di bulan Ramadan, memang tidak ada jalan lain kecuali kita terus belajar, terus menimba ilmu, memperbaiki ilmu yang sudah kita punya, sehingga apa yang kita lakukan ini punya dasar yang jelas. Kita tidak hanya sekedar ikut-ikutan, ya tarawih 11 rakaat. Kenapa 11 rakaat misalnya? Kemudian kita juga tidak sekedar mengaji, tapi kita sudah mulai belajar untuk memahami artinya, bahkan tafsirnya, kemudian juga mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, supaya kita tetap istiqomah adalah kita tetap semangat dalam menjalankan ibadah Ramadan. Jadi ibadah Ramadan ini mengajarkan kepada kita semangat untuk beribadah dan beramal saleh. Karena sebenarnya perintah ibadah ini tidak hanya di bulan Ramadan tentunya, tetapi perintah ibadah ini ya juga sudah ada perintahnya ya selain bulan Ramadan, ibadah-ibadah yang lain. Cuma pada bulan Ramadan ini harus kita optimalkan supaya ibadah kita menjadi ibadah yang maksimal. Ya, sebagaimana Allah berfirman, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Az-Zariyat ayat 56. Dan kemudian kita juga diwajibkan ya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan, dalam berbuat baik di bulan Ramadan ini. Al-Baqarah 148. Kemudian yang nomor 3 untuk menjaga spirit Ramadan ini adalah kita menjauhi perbuatan-perbuatan yang tidak berguna. Kita menjauhi perbuatan-perbuatan yang sia-sia, meninggalkan lingkungan yang tidak baik untuk kita. Kita datangi lingkungan yang kondusif, di mana lingkungan itu akan kemudian mengendalikan kita ya untuk selalu berbuat baik, kemudian juga untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat dalam menjaga spirit Ramadan ini adalah membiasakan beramal soleh atau sedekah salah satunya.
Nabi pernah bersabda bahwa sedekah yang paling baik adalah sedekah di bulan Ramadan. Maka persiapkanlah infak yang terbaik buat dari kita semuanya untuk mengoptimalkan amalan kita di bulan Ramadan ini. Dari beberapa hal yang tadi kita harus menyadari bahwa hikmah Ramadan akan kita peroleh, yaitu peningkatan dalam nilai-nilai kesabaran, ya, karena kita menahan diri dari tidak hanya sekedar dari lapar, dari haus, ya, tapi juga dari amarah dan sebagainya. Jadi di sini hikmah yang kita peroleh adalah hikmah kesabaran, kemudian juga nilai kejujuran. Karena sebenarnya walau kita mengaku berpuasa, tapi tidak ada orang yang tahu kita kemudian masuk kamar dan minum atau makan, tidak ada orang yang tahu. Sehingga Allah sendiri mengatakan bahwa sebenarnya amal ibadah orang yang berpuasa adalah langsung untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hal lain yang bisa kita peroleh dari hikmah puasa ini adalah disiplin. Pada bulan puasa ini banyak hal kita lakukan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Kapan kita sahur, kapan kita kemudian berbuka. Tentunya kalau sudah masuk berbuka, kita akan menyegerakan untuk berbuka, tidak menunda-nunda lagi. Ya, kemudian banyak hal lagi, ya, yang kita lakukan sehingga puasa ini juga meningkatkan disiplin kita, disiplin dalam beribadah, ya, kemudian juga disiplin dalam hal yang lainnya. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, kita sebagai bangsa Indonesia tentunya patut bersyukur bahwa puasa yang kita laksanakan ini kurang lebih durasinya adalah 13 jam. Ada beberapa negara di luar sana yang puasanya itu hampir 21 jam. Seperti misalnya di Swedia atau di Finlandia, ya, atau juga di Norwegia. Itu puasanya hampir 21 jam. Sehingga mereka hanya tersisa 3 jam untuk berbuka, kemudian melaksanakan ibadah yang lain, belum lagi kalau memang harus melakukan kerja-kerja di kantor dan sebagainya. Kemudian ada juga yang puasanya itu hampir 19 jam, misalnya di Rusia, atau 16 jam di Amerika Serikat. Nah, masih banyak tempat lain, ya, yang mungkin memiliki rentang waktu puasa itu yang lebih panjang daripada puasa kita bangsa Indonesia ini. Nah, sehingga kita harus bersyukur kita masih punya waktu yang longgar, ya, untuk melakukan ibadah puasa, kemudian juga bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari dengan giat. Coba bandingkan dengan negara-negara tadi, ya. Kemudian walaupun puasa kita itu adalah 13 jam, namun sebagian dari kita masih saja mengharapkan banyak keringanan, mulai bekerja lebih siang lah, ya, masuk kantor minta lebih siang daripada biasanya. Kemudian juga kalau terlambat dianggap wajar, kalau ngantuk di kantor juga dianggap wajar dan sebagainya. Itu semua masih ditoleransi. Belum lagi waktu pulang kerja yang mungkin minta lebih awal juga. Nah, otomatis beban kerja pun menjadi berkurang. Nah, padahal semua itu dengan puasa kita 13 jam ini sebenarnya merupakan ujian bagi kita semuanya untuk kenaikan kelas. Apakah kita lulus atau tidak, ya, dengan puasa selama 13 jam ini. Nah, salah satu tanda apakah kita lulus, ya, atau kita naik kelas setelah kita menjalankan ibadah puasa ini, tentunya salah satunya dengan memiliki kontribusi, ya, dan juga produktivitas yang baik dan etos kerja yang tinggi. Tentunya tadi dengan banyak hikmah puasa
sabar, disiplin, tertib, kemudian saling menghargai satu sama lain, pemaaf. Tentunya sifat-sifat itu akan meningkatkan diri kita menjadi pribadi yang seharusnya lebih produktif dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Nah, selanjutnya tentunya ya bulan puasa ini selain mendekatkan diri kepada Allah ya, selain bersifat ubudiyah, juga ada nilai-nilai kesuksesan yang bisa kita raih di dunia ini. Seandainya sifat-sifat ubudiyah, ketakwaan kita kepada Allah ini kita jalankan dengan benar, insya Allah juga akan berimbas kepada kehidupan kita di dunia. Hidup menjadi tenang, menjadi lancar, usaha menjadi sukses dan sebagainya. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, tentunya kita berharap ya semoga dengan melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini dengan sempurna, tentunya kita berharap semoga Allah memberikan kita kesehatan, kekuatan untuk tetap menjalankan ibadah di bulan Ramadan sampai akhir, dan tetap kita bisa menjaga konsistensi ibadah kita setelah Ramadan itu berakhir. Terima kasih. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.